Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai HP Infinix Hot 60i. HP yang rilis belum lama ya, Juli 2025. Jadi sampai saat ini masih dijual. HP ini diposisikan di atasnya seri Smart atau bisa dikatakan juga menjadi seri Hot yang termurah. Sekarang kita akan bahas singkat apakah HP ini layak untuk dibeli di tahun ini. Mari kita bahas. HP ini dijual di harga 1,4 jutaan untuk yang 6/128, untuk yang 8/256 di harga 1,7 jutaan. Ya, HP ini merupakan saingan berat dari Redmi 15C dan Poco C85. Jadi kalau untuk saingan terberatnya ya itu ya, saingan yang lain ya tidak seberat itu. Kalau dari segi desain ini paling cakep ya di kelasnya ya, baik dari belakang maupun depannya. Karena layar depannya ini sudah menggunakan model punch hole. Resolusi dan speknya sih sesuai dengan harganya ya. IPS LCD 120 Hz, resolusinya HD+. Untuk dari segi chipsetnya ini mirip juga dengan Redmi 15C dan Poco C85, yaitu menggunakan MediaTek Helio G81. Bedanya di embel-embel belakangnya. Untuk Hot 60i pakai Ultimate, kalau dari segi Xiaomi pakainya Ultra. Sebenarnya sama-sama saja. Nah, chipset ini sebenarnya itu sudah oke buat dipakai di tahun ini ya, terutama untuk kebutuhan yang biasa, kebutuhan harian. Ini sudah bisa dikatakan tergolong satset. Kalau untuk ngegame ya, kalau sekelas Free Fire rata kanan ini sih masih nyaman. Jadi untuk game tongkrongan masih bisa. Untuk Androidnya pakai Android model terbaru tentunya, Android 15 ya. Untuk RAM-nya tadi ada yang 6 GB, ada yang 8 GB. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau 6 GB sebenarnya sudah lebih dari cukup ya untuk kebutuhan harian biasa. Kalau 8 GB ya buat teman-teman yang mungkin pakai multitasking yang banyak gitu ya. Misalkan lagi bikin catatan, terus sambil buka YouTube, sambil buka browser ya, itu mungkin butuh memori atau RAM yang gede. Sedangkan untuk memori HP-nya ini ada dua ya, 128 dan 256. Ya, belum pakai UFS, tapi ya untuk di harganya ini sangat-sangat wajar. Yang penting pilih memori yang lega ya. Kalau sebelumnya pakai 64, pilih 128 aja sudah kerasa lega. Tapi kalau kepengen untuk jangka yang lebih panjang, bisa pilih yang 256. Kalau untuk sektor kamera ini yang belakang pakai 50 megapiksel, yang lainnya kamera bonus ya. Yang depannya ini pakai 8 megapiksel. Kalau ngomongin hasil foto sih sebenarnya oke banget ya, terutama untuk hasil kamera belakang. Asal cahaya cukup, hasilnya sudah sangat-sangat oke. Untuk kamera depannya ya standar aja lah ya. Untuk kirim foto ke temen sih masih bisa lah ya. Kirim pap masih oke. Sedangkan untuk perekaman videonya ini support sampai 2K 30 fps, tapi ya sebenarnya hasil videonya mah sama-sama saja dengan sekelasnya. Ini untuk hasil videonya seperti ini. Jadi ya untuk harga segini masih ada goyang-goyangnya sedikit ya. Tapi kalau misalkan bisa menstabilisasi pakai tangan, bisa lebih hati-hati. Ini ya masih oke lah ya. Untuk posting di sosmed masih oke lah ya. Ya tergantung kebutuhan sih. Kalau untuk laporan saja ya masih bisa. Memang harga segini itu ya jangan ngarep hasil video bagus ya. Hasil video bagus ya biasanya di atas 2 jutaan. Itu yang paling minim ya. Kalau yang proper konten ya biasanya di atas 3 atau 5 jutaan lah, sekitaran segitu. Untuk baterainya ini di atas rata-rata ya 5160 mAh. Walaupun ya di kelasnya ada yang 6000 mAh, tapi ya ini sudah lebih dari cukup ya. Atau juga chipsetnya bukan yang boros baterai. Nah, yang jadi keunggulan di kelasnya yaitu HP ini menggunakan charger 45 watt. Jadi super kencang ya. Jadi 50% mungkin sekitar 40 menit ya. Jadi ini chargernya kencang dan bisa diatur ya, mau full power atau mau slow charging. Ya full power otomatis cepat ngisi tapi agak panas. Kalau slow charging ya lebih lama tapi adem. Atau bisa juga bikin bypass charging kalau misalkan lagi dibutuhkan dalam kondisi berat ya. HP lagi panas saat kondisi dipakai, jadi pakai bypass charging akan lebih aman. Untuk fitur AI juga di sini sangat lengkap banget ya. Banyak banget pilihannya di sini. Ada juga untuk NFC dan gokilnya untuk gyronya pakai hardware. Untuk speakernya juga stereo ya. Jadi speknya ini udah lengkap banget untuk di harganya. Ada satu lagi yang bikin gokil untuk di kelasnya, yaitu tombol tambahan ini. Ini adalah tombol tambahan untuk nyalain AI Volax ya, atau semacam ya kayak gitulah ya. Untuk klik 2 kali ini untuk mengaktifkan kamera. Untuk IP64, fingerprint, jack audio tentu ada di sini. Jadi untuk harga segini menurut saya sangat-sangat oke ya.
paling oke untuk dipertimbangkan, yaitu Infinix Hot 60i. Jadi untuk di harganya sangat-sangat oke, desain depan belakang masih sangat-sangat fresh ya. Untuk charger super kencang ya, fiturnya juga banyak, varian dan memorinya nggak pelit. Jadi ini cocok banget buat kalian yang lagi cari HP budget 1,4 sampai 1,7. Kalau untuk RAM 6 GB sebenarnya sudah lebih dari cukup ya. Tinggal 128 ini cukup atau enggak, itu tergantung kebutuhan teman-teman. Misalkan kalau teman-teman banyak ikut grup dan sering dikirim foto-foto ya mungkin pakai yang lebih lega 256 lebih cocok. Tapi kalau dirasa teman-teman introvert ya cuma pakai YouTube, WA seperlunya, terus sosmed seperlunya ya 128 sudah lebih dari cukup ya. Pilih sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kalau dirasa harga segini masih kemahalan, teman-teman bisa pilih unit yang second ya. Second like new sekarang harganya pasti sudah lebih murah ya. Mungkin kisaran lebih murah 200.000 untuk pemakaian yang hanya beberapa bulan ya atau cuma 2 bulan saja. Jadi inti dari video ini yaitu kalau teman-teman lagi cari HP baru atau HP bekas area Kebumen Jawa Tengah, teman-teman bisa hubungi ke nomor yang tertera di videonya. Di sini juga bisa tukar tambah ya. Termasuk di sini juga sedang ready Infinix Hot 60i baru ataupun Infinix Hot 60i second ya. Ya, langsung aja teman-teman bisa hubungi ke nomor yang tertera di videonya atau langsung datang aja ke alamat yang tertera di videonya.